Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bersilaturahim sekaligus untuk mencari keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik, kalau ngaji kita sebelumnya itu bicara tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, mulai dari sapi betina, mulai Talut Jalut, Qabil Habil, Qarun, Bal'am bin Bawra dan sebagainya sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas kisah-kisah yang terdapat di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitabnya kebetulan saya bawa, itu judulnya Al-Qasasu An-Nabawi Durusun wa Ibarun. Al-Qasas, jadi yang kita bahas ini bukan bercerita tentang Nabi, bukan. Nanti kayak maling ngaji sirah nabawiyah itu ya. Bukan, ini bukan sirah nabawiyah. Ngaji cerita yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam sunnah berkenaan dengan orang-orang yang terdahulu juga di kalangan Bani Israel atau bagaimana. Jenengan nanti bisa mencari kitabnya, judulnya itu Al-Qasasu An-Nabawi. Qasasu An-Nabawi Durusun wa Ibarun. Saya tidak target khatam lah. Kalau untuk target khatam buku setebal ini tidak tahu, apalagi ketemunya 1 bulan sekali. Itu ya. Tapi yang saya targetkan itu bagaimana kita memahami kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah dan kita mampu melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini ditulis oleh Abi Amrin Said ibni Mustafa Diab. Itu bukunya ini, kitabnya ini. Kalau untuk mencari terjemahannya sampai hari ini saya belum ketemu. Tapi tidak apa-apa, nanti pelan-pelan sambil belajar bahasa Arab. Baik, jenengan juga bisa mendownload di salah satu situs yang terpercaya langsung dari Arab. Di situ disediakan gratis untuk jenengan bisa mengunduh dan mencetak. Baik, kita akan masuk ke kisah pertama yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kisah yang pertama ini, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, bercerita tentang orang yang ada pada masa itu
yakni pada zamannya Bani Israel. Jadi kalau namanya kisah-kisah yang terdapat dari Bani Israel berkenaan dengan Bani Israel orang Yahudi itu kita sebut dengan Israiliyat. Dan kisah Israiliyat nanti akan kita bahas modelnya kayak apa. Saya ceritakan dulu yang cerita ini ceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya cukup panjang. Saya singkat-singkat saja isinya ya. Jadi begini. Ada seseorang itu ya, ada seseorang pada zaman Bani Israel. Itu dia itu mencari pinjaman uang, Pak. Mencari pinjaman uang, istilahnya dalam bahasa kita ini ngutang. Dia mencari orang-orang di kalangan Bani Israel itu yang mau untuk meminjami dia uang. Tidak tanggung-tanggung, ayus lifahu alfa dinarin, untuk supaya meminjami dia itu sebanyak 1.000 dinar. Kalau sekarang mungkin kira-kira satu dinar itu 4,5 gram gitu ya kira-kira ya. Ya anggap memang 1 dinar itu kurang lebih ya 4,5 gram lah. Kalau kita buat 1 gramnya itu 500.000, berarti kalau 4,5 gram itu berarti 2 juta setengah. Lah dia ini pinjemnya 1.000 dinar, berarti 2,5 juta kali 1.000, berarti kurang lebih 2,5 M. Kalau zaman itu 25 M kayak tuku kerupuk dah karu-karuan, atau kayak tuku dawet gitu ya. Lah, pas ketika ketemu dengan orang yang akan meminjami uang 1.000 dinar, ya, katakanlah 2,5 M itu tadi. Orang yang mau meminjami bilang, faqala i'tini bisyuhada'i ushiduhum. Tolong datangkan kepada saya saksi-saksi supaya saya nanti bisa memberikan saksi kepada mereka, minta saksi. Jadi yang menyaksikan le awakmu nyilih duit 1.000 dinar iki lho aku cek iso ngerti. Nanti suatu saat kalau nagih cek pena. Yang pinjam 1.000 dinar cuman bilang kafa billahi syahida, wis cukup Gusti Allah sing dadi saksi. Nek ngono tok ngomongnya. Terus kemudian yang punya uang bilang lagi fa'atini bikafil. Tolong datangkan kepada saya orang yang mau jamin. Lek BBE awak mungko bleset, ada yang menjamin nanti utang itu. Lah kok dilala yang pinjam 1.000 dinar bilang kafa billahi wakila. Wis cukup sing jamin iku Gusti Allah. Apa enak ya? Jenengan lek nyilih duit ya ngono kuwi. Ya, yo lek ngono iki, kalau orang ini Masya Allah nanti luar biasa. Ya. Ini 2,5 M 1.000 dinar tanpa ada saksi sama sekali. Tidak ada jaminan lek jenengan lek nyekolahno BPKB ae jaminane apa ya? Ya iku itu ya. BPKB. Lah iki lho Pak, 1.000 dinar 2,5 M kan saksi kan jaminan. Weh luar biasa. Mek gawe sangu cukup Gusti Allah saksi ini, cukup Gusti Allah sing jamin. Wani sampean. Jenengan wani ngutangi wong model ngono kuwi. Zaman saiki wani ndak? Lah itu diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada zaman Bani Israel itu ada model ngene iki ono. Lah kok dilala sing nyili 1.000 dinar tadi yang 2,5 M, lah kok ngomong ngene. Qala sodaqta. Kamu bener. Nih, ya apa ya? Kamu bener. Orang yang pinjam uang tadi bilang kafa billahi syahida, kafa billahi kafila. Malah sama yang mempunyai uang dibetul nih bener sampean. Aduh aku golek sing wong ngene-ngene iki ya apa ya. Penak lek ketemu wong ngene-ngene iki, Pak. Ndek sili dhuwit piro ae gelem. Masya Allah. Lah, akhirnya orang ini tadi memberikan uang 1.000 dinar iku wis sampean gowo,
nanti dikembalikan pada hari yang sudah ditentukan. Janjian sudah. Nanti saya mengembalikan tanggal sekian, hari sekian dan pada waktu jatuh tempo, fa kharaja fil bahri faqada hajatahu. Pada hari yang sudah ditentukan, orang yang pinjam uang 1000 dinar ini Bapak Ibu keluar ke laut. Karena memang rumahnya orang yang punya uang 1000 dinar itu di seberang lautan. Dia itu golek perahu. Tsumma iltamasa markaban yarkabuha. Yarkabuha yuqaddimu alaihi lil ajali alladzi ajjalahu. Dia pergi ke laut, dia golek perahu. Sampai elek golek perahu karena dia ingin nyebrang ke seberang lautan, ambil nggawa duit 2,5 M tadi itu. Lah kok dilalah dia itu nyari, lah kok orang ketemu Pak. Nggak ketemu namanya perahu itu. Apakah dia pulang? Enggak. Dia ngotot hari itu juga uang harus dikembalikan. Ini yang punya utang loh ya, bukan yang punya uang, bukan, beda. Kalau kita ini malah justru yang ngotot yang punya uang. Justru saya ngutang malah kepinginnya di undur-undur, hati-hati jenengan lek diutang. Kanjeng Nabi gak gelem nyolati wong sing duwe utang durung nyaur. Dadi lek jenengan duwe utang hati-hati. Pak Mudin nek ngerti dhek duwe utang akeh durung nyaur gak gelem nyaur, aja disolati dhisik. Lah itu syariatnya Nabi kan begitu ya. Makanya wong duwe utang iku ya susah. Sampai ada seorang sahabat itu kalau punya utang karena takut gak iso nyaur iku nang masjid ae. Gak wani metu teko masjid. Lah wong saiki ora ya. Masa duwe utang gak nyaur ngono raine jan koyo gedhek tenanan. Ora wedi belas wong saiki. Masya Allah. Tapi insya Allah di sini tidak ada. Oh dikene orang ono sing duwe utang kok. Iya Bu. Nggak ada yang punya utang tadi di sini? Nggak ada. Kalau utang puasa untuk ibu-ibu pasti ada. Nah, orang yang punya hutang ini ngotot kudu nyaur hari itu juga karena temponya itu. Golek perahu gak entuk-entuk. Solusi apa yang dia cari? Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa'aqadha khashbatan fanaqaraha. Akhirnya orang ini sing ngotot nyaur utang kudu pas waktunya mengambil sebatang kayu. Kayunya dilobangi, kayunya dibolongi Pak. Lah kemudian apa? Fa'adkhala fiha alfa dinarin wa sahifatan minhu ila sahibi. Duit sing 1000 dinar iku mau dilebokne ning kayu iku mau. Ditambah dengan sepucuk surat yang ditaruh di dalam lubang kayu itu tadi. Tsumma rajjaha maudi'aha. Kemarin itu ditutup meneh, rapet ditutup. Lah marun apa yang dia lakukan, Pak? Tsumma ata biha ilal bahri. Kemudian datang lagi dia ke laut. Dia lemparkan itu kayu tersebut yang isinya 1000 dinar dengan satu sepucuk surat diuncalno ning laut, Pak. Diuncalno ning laut. Pas ketika dia melemparkan kayu yang isinya 1000 dinar atau 2,5 M lah katakanlah kita. Dia sambil berdoa, Allahumma innaka ta'lamu inni kuntu tasallabtu fulanan alfa dinarin fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila dan seterusnya. Lemparno jebret. Kayu iku mang marang ngono mendelep. Wani sampe nyaur utang model gini. Gak wani toh? Lah iki wong iki piye toh kira-kira? Nanti akan kita bicara tentang masalah karomah. Kita akan berbicara tentang masalah wali. Waliullah itu yang kayak apa? Wali setan itu kayak apa? Wali murid itu juga gimana? Karena saya dari dulu sudah jadi wali murid. Kan sekarang lagi heboh-hebohnya suka ngaku-ngaku wali, sampai wong gendeng yang diambungi tangannya pisan. Nanti kita akan bicara bagaimana karomah. Apakah orang ini termasuk mempunyai karomah kelebihan tersebut?
Namanya kayu tadi itu dilemparkan jebret ke laut, tenggelam jebret. Lah kok dilalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kemuliaan dari Allah. Lah orang yang punya uang, orang yang punya uang 1000 dinar tadi itu keluar ning pinggir laut pisan. Kira-kira ono perahu tidak? Ada perahu tidak yang berlayar yang membawa uang 1000 dinar tadi itu lo ono apa ndak? Dienteni jenenge perahu ora ono sing teko, Bu, Bapak. Perahu ora ono sing teko. Lah kok dilalah ada kayu. Jenengan pasti bisa memastikan itu kayunya siapa. Ya. Kayunya tadi itu lah kok muncul. Dia tidak berpikir apa-apa, dia ngambil kayu itu tadi, dijupuk kayu ini, arep digawe kayu bakar. Kalau pada masa itu tidak ada LPG, kayu itu buat masak. Lah kalau pas ketika mau dipotong-potong, dibelah, lah kok ono duit 1000 dinar karo sepucuk surat. Iso ditirokne apa ora? Wangel Pak model ngene iki, ini nang disebut dengan karomah. Jenengan kepingin punya karomah atau tidak? Hah? Jenengan kepingin karomah, Pak? Moro-moro iso miber ngono lho. Moro iso sembayang di dukure kali ngono lho. Masya Allah. Lah ini kalau maunya ini salah satu bentuk karomah. Nanti akan saya bahas karomah itu ono apa ndak. Ya, ciri-ciri karomah itu yang kayak apa dan dimiliki oleh siapa. Dan kita orang-orang seperti ini bisa ndak punya karomah, itu nanti akan kita sedikit membahas semacam itu. Nah, akhirnya kemudian uang ini diterima, Pak. 1000 dinar. 2,5 M balik dicekel bagi orang yang punya uang. Lah, orang yang tadi yang punya utang tetap ngotot golek perahu. Golek perahu tetap supaya menyeberang. Akhirnya dia dapat perahu, Pak. Dapat perahu, dia menyeberang. Menyeberang ketemu sama yang punya uang. Sama yang punya uang, dia ini ditanyai. Dia ditanyai. Hal kunta balaghta ilayya bi syai'? Apakah kamu mengirim kepada saya sesuatu? Apakah kamu mengirim kepada saya sesuatu? Lah kok dilalah orang ini gak ngaku, Pak. Orang ini gak ngaku kalau dia melemparkan duit 1000 dinar ning kayu, ada sepucuk surat dicemplung ning laut itu nggak ngaku dia. Padahal dia melakukan itu. Loh ini loh. Nanti juga akan kita bahas juga etikanya orang kalau sudah punya karomah itu apa. Orang sekarang itu kan sok-sokan. Duwe kelebihan titik ini dipamer-pamer nih. Nanti akan ada etikanya kayak apa. Dia hanya jawab ukhbiruka anni lam ajitu markaban qabla alladzi ji'tu fihi. Demi Allah saya kabarkan kepada jenengan, saya cerita kepada jenengan, aku ini golek perahu gak entuk-entuk. Dia gak ngaku kalau perahu itu uang tadi dilemparkan. Lah orang yang punya uang 1000 dinar iki tadi paham, iki wong duwe linuwe, orang yang punya kelebihan. Orang punya kelebihan, akhirnya duit 1000 dinar mang dibalekno meneh ke orang yang punya utang. Dia hanya mengatakan fa innallaha qad adda anka alladzi balaghta ba'athta fil khashabah fansarif bil alfi dinarin rasyidan. Wis iki lho. Iki mang jenenge kayu iki mang wis nyampe nang aku sak surate. Duite sampai wis iki duit 1000 dinar iki wis peken ngaliyo mulya. Wah, lho enak to. 2,5 M lo diikhlasne. Karena dia memandang orang yang punya uang ini tadi memandang bahwa orang yang punya hutang ini memang kekasihnya Allah Subhanahu taala. Bapak, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sanadnya sahih, matannya sahih, dan yang bercerita adalah Rasulullah. Maka berarti cerita ini bukan abal-abal. Kayak wong saiki senengane cerita halu itu. Haluisme.
cerita ketemu Nabi Khidir, baru belajar karo Nabi Khidir, diajari ngene, masya Allah. Percaya ndak sampean ngono kuwi lho. Ya. Baik. Apa yang perlu kita ambil? Yang pertama, Ibu Bapak, jawazu tahadduthi amma kana fi Bani Israil wa ghairihim minal ajaibi lil itti'adhi wal intisai. Poin pertama yang bisa kita ambil, boleh kita itu bercerita mengambil bahan dari kisah Israiliyat yang di dalamnya ada kisah-kisah yang menakjubkan yang kita sebut dengan khariqul adah. Khariqul adah itu sesuatu yang di luar kebiasaan, Pak. Umpamane contoh ana wong kok iso apa jenenge mlaku ning ndukure banyu. Nah, iku namanya khariqul adah. Ana wong kok dibacok sampai elek gak mati-mati, itu namanya khariqul adah. Lah ini tadi yang kita bahas termasuk yang khariqul adah. Ya, sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar nalar. Itu namanya khariqul adah. Mana letaknya yang di luar nalar tadi? Duit 1000 dinar dilebokno kayu diuncano neng laut. Ternyata iso nyampe. Itu khariqul adah. Iku gak iso ditirokno model ngene iki. Ojo sekali-kali jenengan dirokne. Insyaallah. Wong saiki dititipno wong iso ilang. Nanti akan kita bahas amanahnya. Jadi kalau jenengan cerita tentang Israiliyat dan itu tentang kisah-kisah yang di luar nalar dari kalangan Bani Israel, itu ada 3 model. Kisah Israiliyat yang berasal dari Al-Quran itu wajib diterima. Kisah Israiliyat yang bersumber dari Al-Quran wajib diterima. Kayak Nabi Musa ngebuk watu cetek gitu. Akhirnya muncul 12 sumber. Loh, itu khariqul adat. Nabi Musa ngebuk watu jeder, marun metu sumbere 12. Nah, kalau ada orang-orang sekarang yang ngaku-ngaku sekti kayak Nabi Musa ngebuk ngene mang deloken prilakune piye? Karena mungkin keluarnya sumber itu bukan dari Allah tapi dari setan, namanya sihir. Yang dulu sudah kita bahas di Harut Marut itu. Ya, tentang masalah sihir. Nabi Musa ngebukne tongkate ning laut jedek, lautnya terbelah. Lah itu namanya kisah Israiliyat pada Al-Qur'an, itu wajib dipercaya. Ono burung ababil nggawa watu teko neraka. Ya kan? Dibawa miber maru diuncalne ning Abraha dan bala tentaranya mati semua. Itu khariqul adah yang berasal dari Al-Qur'an, wajib dipercaya. Kalau orang-orang itu tidak percaya dengan kisah-kisah semacam ini di dalam Al-Qur'an, secara hukum dia disebut dengan orang kafir. Yang kedua, kisah Israiliyat yang bersumber dari sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi. Kalau bersumber dari sunnahnya Nabi, dilihat sanadnya sahih atau tidak. Kalau sanadnya sahih, boleh dipakai. Kayak ini, kisah yang ajaib ini berasal dari hadis yang sahih, ya kita terima. Tapi kalau hadisnya itu tidak sahih, tidak kita terima. Kemudian ada kisah Israiliyat yang bersumber dari ulama Yahudi. Kalau pada masa itu namanya ada sahabat mu'alaf, pendeta Yahudi masuk Islam. Itu ada Abdullah bin Salam. Nah, dia kadangkala pas ketika membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran itu kadangkala ada kisah-kisah dari Abdullah bin Salam mencerita kepada para sahabat. Lah kalau model seperti ini, Nabi cuman pesan fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Yo ojo dipercaya tapi yo ojo diterima. Tengah-tengah, hanya sekedar untuk motivasi saja. Baik, ini clear. Nomor 1, kisah Israiliyat yang bersumber dari hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, kalau sahih diterima.
Poin yang nomor 2 yang perlu kita garis bawahi dari kisah tadi itu adalah fadlu adail amanati. Keutamaan keutamaan orang yang menunaikan amanah. Ibu bapak, orang yang tidak amanah itu termasuk munafik toh? Iya toh? Kita paham cirinya orang munafik itu kan 3. Ayatul munafiki talasun, itu ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Jadi kalau bicara dusta, kalau dia itu berjanji ingkar, kalau dia itu dipercaya dia khianat. Dia itu beri amanat khianat. Saya singkat-singkat. Ada hadisnya Nabi itu, kalau jenengan pengen dijamin masuk surga, kalau jenengan itu pengen dijamin masuk surga, itu diantaranya kan tadi itu. Tapi saya sebutkan 6. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, kalau orang itu pengen dijamin masuk surga itu laksanakan yang 6 ini. Apa kata Rasulullah? Taqabbalu li bisittin ataqabbalu lakum al-jannata. Ya terimalah dari saya 6 perkara, ya kan? Maka saya akan jamin kalian masuk surga. Jadi kalau jenengan pengen masuk surga, 6 ini lakukan. Apa yang pertama? Idza hadatsa ahadukum fala yaktib. Kalau salah satu di antara kalian ngomong, tolong jangan bohong. Kalau jenengan pengen dijamin masuk surga, jangan bohong. Kalau ngomong jangan bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada fala yukhlif. Kalau jenengan kita semua pengen dijamin masuk surga oleh Rasul, apabila dia berjanji ojo ingkar. Yang ketiga, kalau ingin dijamin masuk surga oleh Rasul, wa idza tu'mina fala yakhun. Kalau apabila diberikan amanat, itu jangan berkhianat. Wa ghuddu absarakum. Ini yang nomor 4. Kalau jenengan pengen dijamin masuk surga, wa ghuddu absarakum. Ya, tahan pandangan mata kalian, ojo jelalatan. Itu lek jenengan lek jelalatan yang mripate, terutama sing lanang-lanang. Ya, sok-sokan gawe kacamata ireng, ora ketok lek nglirik. Lek jelalatan itu malah justru kenapa? Memang mohon maaf, ada 2 anggota tubuh kita itu yang paling banyak membuat orang itu masuk ke nerakanya Allah. Ya, di antaranya perut dan kemaluan itu. Itu paling banyak itu. Bener ya? Perut dan kemaluan. Wong iku lek kadung kena jenengi nafsu weteng ya. Aspal doyan. Aspal doyan, watu doyan, sembarang doyan. Gara-gara apa iku, Mang? Weteng. Iya ya. Yang kedua kemaluan. Jenenge mohon maaf kalau wong Jawa bilang wedoan dan sebagainya itu. Itu Masya Allah. Makanya konteksnya Rasulullah mengatakan wa wudu absarakum. Ya jaga pandangan, kemudian wakufu aidiakum, dan jaga tangan kalian supaya tidak menyakitin orang, wahfadu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Ojo diumbar. Wis situ ya situ. Lek lanang kepingin wis. Jadi orang amanah. Tadi itu orang yang punya utang berapa, Pak? 1.000 dinar toh? 2,5 M. Saking luar biasanya amanah orang ini. Meskipun dia tidak ada saksi, meskipun tidak ada jaminan, tapi dia paham Allah Maha menyaksikan. Lo bisa saja lo orang ini tadi lari. Lo nggak ada saksi kok, nggak ada penjamin toh. Bisa saja lo orang ini lari, Pak. 1.000 dinar, wakeh 1.000 dinar. Tapi karena dia itu orang amanah, punya tauhid. Yang terpenting di dalam hidup itu kan integritas toh, Pak. Saya baca artikel itu, orang yang sukses di dunia ini kan sebenarnya bukan karena IP-nya. Masa IP ini nilainya 1, tapi penelitian di luar negeri itu bukan itu yang bikin orang itu sukses di dunia ini. Tapi yang bikin sukses itu integritas.
Nomor poin pertama integritas. Gawe apa wong iku pewinter tapi ora bener. Duwe anak pewinter gawe apa tapi lek anake ora bener. Makanya orang itu kudu pinter ya kudu bener. Orang ini pinter ya bener. Bisa saja loh orang ini yang kasih uang 1000 dinar itu tak silih 1000 dinar. Bisa saja lari. Wong omahnya nyebrang lautan kok. Tapi saking amanahnya dia dan saking yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, duit 1000 dinar iku mau dilebokno ning kayu, dikei surat dijemplungno ning laut. Saking pengennya amanah untuk bisa nyaur utang pada hari itu juga. Ibu, bapak, orang itu kalau punya utang, dia sebenarnya bisa nyaur. Dan dia tidak nyaur itu, maka yang dia makan itu termasuk sesuatu yang tidak benar. Maka dia itu orang yang dolim. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, matlul ghaniyi zulmun. Menunda-nundanya orang yang kaya itu adalah dolim. Jenengan nun sewu rokokane ngebes. Tuku rokok sak sedina sak mene, tapi jenengan duwe utang. Sakjane ngono lek kalau jenengan amanah rokoke mandeka dhisik, duwe iku mang kena gawe nyaur utang. Sakjane sing ngono bener. Tapi kita itu demi mbelani rokokan sakjane iso nyaur utang tapi mbelani rokokane sing didhisikno, masyaallah. Iku jenenge dudu amanah. Dan itu berarti yang dia hisap dari rokoknya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Makanya saya dapat pertanyaan dari ibu-ibu kemarin di majelis taklim apa namanya, Lu'lu' al-Jannah. Di sana itu ngaji hadis qudsi setiap Selasa pertama di Masjid Al-Hikmah Supat itu. Ngaji hadis qudsi. Ibu-ibu tanya. Pas tanyanya itu di rumahnya seseorang, dan juga ada majelis taklim Ar-Raudhah yang di Madiopuro setiap Kamis ke-2 itu. Ibu-ibu tanya sama saya, Ustadz, saya itu punya piutang. Saya punya piutang, wakeh Ustadz. Kira-kira saya itu nagih utang itu boleh enggak secara fikih? Boleh enggak saya nagih utang? Saya bilang, kalau kita nagih utang orang itu niatkan karena Allah. Kenapa? Ketika dia itu punya kemampuan untuk nyaur utang dan dia tidak nyaur-nyaur, itu berarti kita membiarkan orang itu melakukan kedoliman dan membiarkan orang itu memakan sesuatu yang tidak benar. Ustadz, sudah saya tagih. Setiap saya tagih mesti wong iki muring-muring. Loh, kok bisa? Dia utang tapi ketika dia punya uang untuk nyaur ditagih malah muring-muring. Orang model ini gak usah disolati model ini. Iki ngelamak wong ini gitu. Insya Allah di sini tidak ada yang ngelamak ngono kuwi. Nabi aja tidak mau nyolati. Itu saya bilang silakan ditagih. Pak, berkali-kali saya tagih dengan cara baik, cara apa itu, kok dia muring-muring terus. Akhirnya saya ngomong dalam hati saya tidak akan pernah ridho meskipun kamu sudah mati. Saking gregetennya. Karena utangnya tidak hanya 1 juta 2 juta. Jadi kalau pada zaman itu yang cukup lama itu harga sepeda motor baru. Itulah saya kira sepeda motor yang baru yang 150 cc sudah berapa? Itu. Masya Allah, 29 juta ada, 30 juta ada, 50 juta. Tapi anggap ditagih punya uang mesti muring. Di sini ada toh yang ditagih gak muring-muring? Ono sing muring-muring ini. Ya Allah, masa ngomong Aisyah ditagih utang kok malah muring-muring. Dia nggak ngasih nyaur, Pak. Iya oleh maunya dhek nyaur mau muring-muring ngono sik balik lah. Wis gak nyaur, muring-muring. Lek sampean ngono iku gawe amer. Masyaallah, tak guyoni titik saya gak ngantuk sampean. Loh, itu Pak, hati-hati. Lah orang ini saking amanahnya loh. Wis gak ono saksi, gak ono penjamin, orang ini tetap ngotot. Hari ini saya harus nyaur utang. Ya apa carane kudu iso nyaur utang? Meskipun harus melemparkan ke laut, dimasukkan ke kayu. Itu yang harus kita ambil ibrah. Karena orang yang tidak amanah itu dia adalah orang-orang yang munafik.
Kemudian yang ketiga, selain amanah di dalam cerita yang sudah kita bahas tadi itu, fadlut tawakkuli 'ala Allah. Fadilah keutamaan bertawakal kepada Gusti Allah. Allah itu adalah al-tawakkil, adalah al-wakil. Makanya jenengan itu kalau wiritan lah biasanya gawe hasbiyallahu ni'mal wakil. Kadang ditambahi ni'mal maula wa ni'man nasir. Wiritannya hasbiyallah ni'mal wakil tapi tidak mencerminkan ketawakalan sama sekali kepada Allah. Orang ini saking tawakalnya kepada Allah sampai tingkat puncak, saking yakinnya kepada Allah sampai tingkat puncak ketawakalannya. Terus gak peduli mbok duitnya hilang mbok ndak diuncalno ning laut. Wangel golek uang ini gimana? Ada tawakal itu ngene Bu, Bapak. Ada orang yang usaha tapi dia tidak tawakal. Ono model ngene iki. Kerja tapi gak tawakal, ngandelno kemampuan. Biasanya lek wong ini ki lek jeglek iso stres bareng. Iso stroke, iso mati gitu. Ada orang yang kedua tawakal tok tapi gak usaha. Terus pokoknya wiritan sholawat ping 4.444. Engko duitnya teko dhewe, ora kerja. Engko maru didelok dini sore sajadah ono duit apa ndak. Ada orang mek tawakal tok tapi gak kerja. Sing paling elek nomor 3. Apa Pak? Wis ora kerja ya gak tawakal. Itu orang yang ketiga, wis wong iki apa nih sendiri pilih itu apanya. Lah kalau kita orang-orang Muhammadiyah ini yang nomor 4. Asbab namanya ikhtiar itu ya dilakoni dan kemudian bertawakal kepada Allah. Ya jangan bergantung kepada sebab. Jangan bergantung kepada ikhtiar. Kerja ya kerja, wayahe kerja ya kerja. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Kerja sama dan sama-sama kerja. Tapi tetap tawakal. Jenengan kalau tawakal, Masya Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia itu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Jenengan pengen akeh apa cukup? Akeh apa cukup? Makanya Allah itu mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah tidak mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa yuksir. Wa huwa yuksir, enggak. Saya ulang lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Bukan pakai wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa yuksir. Enggak. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Bukan Allah memperbanyak, enggak. Karena saya sampai hari ini pun mengatakan ya akeh cukup lah iso. Tapi lek gak akeh sing penting cukup. Di dalam kecukupan itu ada barokah. Lo ada orang bayarannya yo akeh tapi yo ora cukup iki yo banyak. Maka di antara untuk supaya kehidupan kita itu dicukupi oleh Allah adalah dengan tawakal. Karena memang wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi itu di antara resep supaya jenengan itu dicukupi oleh Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertawakal itu pun juga dari bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya singkat-singkat saja nomor 5. Tadi nomor 4 itu posisinya takaffalallahu bi'auni man arada ada alamana. Allah itu akan menjamin orang yang senantiasa berupaya untuk menunaikan amanah. Kalau tadi Gusti Allah akan mencukupi jenengan dengan tawakal. Kalau yang nomor 4, Gusti Allah itu pasti jamin jenengan kalau jenengan itu berupaya untuk amanah. Itulah yang kita sebut dengan intan surullah ayan surkum. Amanah itu menolong agama Allah. Jangan khawatir, Allah itu tidak akan menulayai, tidak akan mengingkari janji-janjinya. Contoh begini, hadisnya. Kalau tadi kan amanahnya dia itu melemparkan kayu. Hadisnya begini. Salah satun
Hakun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah al-mujahidu fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang pasti ditolong karo Gusti Allah itu poin pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu pasti ditolong oleh Gusti Allah, Ibu. Jangan khawatir. Posisi yang kedua yang pasti ditolong oleh Allah itu adalah an-nakihu yuridu bihi al-afaf. Orang yang nikah, yang dia itu nikahnya itu niatnya betul-betul untuk menjaga dirinya supaya tidak kecemplung, tidak kejerembab ke zina. Makanya anak-anak muda itu kalau nikah niatnya lurus, ojo khawatir. Ojo khawatir. Nikah itu aku kok lek gurung duwe omah aku ya gak rabi. Gusti Allah mendengar dan dikabulkan. Akhirnya gak rabi-rabi. Duwe omah umur swidak. Ya repot, jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Ada seorang kawan bilang aku gak duwe anak, lek aku gak duwe omah. Aku mau duwe anak dhisik, lek aku gak duwe omah. Akhirnya ora duwe anak-anak sampai saiki. Omongan itu doa. Percayalah kalau orang itu nikah niatnya benar, jangan khawatir. Kemudian siapa lagi yang pasti ditolong oleh Allah? Wal mukatibu yuridu bihi al adaa. Orang yang mencatat utangnya. Nah itu orang yang mencatat utangnya karena dia betul-betul niat ingsun tenanan karo Gusti Allah, dia mencatat utangnya itu untuk bisa nyaur utang. Itu nanti akan ditolong oleh Allah. Maka ada surat yang terpanjang di dalam surat Al-Baqarah namanya Ayatud Dain. Itu kan intinya kita disuruh untuk mencatat mencatat transaksi itu termasuk utang. Nun sewu, utang setitik akeh jenengan iku kudu nyatet utang. Setitik akeh kudu dicatat utangi jenengan. Ojo malah justru gak dicatat malah pura-pura lali. Ya, di omah iku lek ana buku khusus catatan aku utang nang wong iki tanggal sakmene. Engko balekno sakmene. Lek jenengan al-mukatib, ini namanya al-mukatib. Yuridu bihi al-ada, dia al-mukatib, dia mencatat utangnya dalam rangka memang tenanan pengen nyaur utang. Itu yang pasti ditolong oleh Allah. Tapi kalau jenengan itu utang tapi di dalam hati niat orang balekno, Allah tidak akan ikut cawe-cawe. Jangan ikut cawe-cawe. Jadi itu ya. Jadi itulah maka yang disebut dengan takaffalallahu bi'auni man arada ada al-amanah. Ya Allah itu pasti akan menjamin menolong orang yang memang betul-betul dia akan berupaya menunaikan amanahnya dia. Clear? Dan terakhir, setelah itu kita diskusi ya. Kita bicara tentang karomah. Jenengan yakin riwayat Bukhari yang kita bahas ini itu adalah merupakan karomah? Yakin atau tidak? Ya, yakinnya letaknya di mana kalau itu karomah? Sumbernya dari Bukhari, dan letaknya kenapa itu bisa disebut karomah itu di mana letaknya? Sesuatu yang di luar nalar kan? Kira-kira laut gak usah ado-ado, laut Selat Bali ngono ya. Selat Bali ki ya ngono ku ya ombake ora pati anu ya. Jenenge kayu dikai dhuwit 2,5 miliar, kai surat dicemplungno mendelep. Iso nyampe di seberang sana itu. Itu gimana? Itulah salah satu yang kita sebut khariqul adah ya, dan itu bisa konteksnya karomah dan juga bukan karomah. Saya sepakat dengan Yazid Al-Bustami. Yazid Al-Bustami kenal kan jenengan Yazid? Bukan Bustami yang viral di YouTube itu, Ujang Bustami bukan. Yazid Al-Bustami ini salah satu ulama tasawuf dalam bahasa kita, ulama sufi. Beliau hanya bilang begini, ini jenengan buka di Syarah Al-Hikam, Syarah Al-Hikam. Saya suka baca Al-Hikam, kayak noto hati itu. Itu Yazid Al-Bustami begini,
Jangan heran. Jangan heran andai kata ada orang itu yang kemudian dia mampu untuk berjalan di atas air. Dia mampu bersila di atas air, jangan heran. Jangan heran. Dan kalau ada orang-orang yang sudah mampu melakukan itu, ketika engkau sudah tidak heran, lihat kelakuannya sehari-hari itu gimana. Karena ada yang kita sebut dengan aulia Allah, ada yang disebut dengan aulia usyayatin, wali-wali setan. Ojo heran kata Yazid Bustami. Setiap sesuatu yang terjadi di luar nalar tidak boleh kita langsung menyebut karomah. Kemudian Yazid Al-Bustami dibilang sama orang, dia itu bisa terbang. Yazid Al-Bustami bilang, saya tidak heran, Anda harus lebih heran lagi kalau ada burung bisa terbang. Yazid Al-Bustami tidak heran, ono iso wong miber tidak heran. Lah kita ini kadang-kala baper melihat ada orang yang bisa punya kelebihan. Kalau kita punya tauhid, kita akan paham. Setiap orang yang bisa melakukan itu, dibakar gak kobong, dibacok orang mempan. Kadang-kadang kalau kita tidak pernah belajar tauhid dan ilmu tasawuf yang benar, kita ujung-ujungnya langsung mengkultuskan dia, sakti deh, dia wali rek. Keliru. Ya, jadi patokan wali itu perilakunya sehari-hari. Dan kita memang harus yakin bahwa karomah itu ada. Jenengan mungkin nanti akan bisa melihat di riwayat Imam Al-Bukhari yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kan ceramah. Pas ketika ceramah itu tiba-tiba Umar bin Khattab bilang, ilal jibal, ilal jabal, ilal jabal. Iya kan? Para sahabat itu heran loh, kok boro-boro melayu ilal jibal, ilal jabal itu. Pergi lari ke gunung, lari ke gunung, lari ke gunung loh. Lah yang mendengarkan itu bingung lah kok melakukan melayu nang gunung ya Pak. Dan ternyata setelah para sahabat itu pulang dari perang, cerita pada waktu itu perang berkecamuk dan mereka para sahabat itu rata-rata mendengar suaranya Umar yang menyuruh lari ke gunung. Cerita ini yang kita sebut juga dengan karomah. Saya sampai hari ini dan juga para ulama, termasuk ulama salaf Imam Syafi'i, Imam Maliki dan sebagainya, mengatakan bahwa karomah itu ada. Cuman masalahnya siapa yang berhak untuk dapat karomah, dan apakah memang itu betul-betul karomah ataukah bukan karomah. Ada lagi nanti ada penyebutannya ilmu laduni. Wiritan aneh-aneh kepingin oleh ilmu laduni, sing teko dudu ilmu laduni tapi ilmu ni setan sing akeh ngono kuwi. Hati-hati, aku biyen yo wiritan aneh-aneh. Aku biyen wiritan sampai poso ping 3 supaya iso ndelok alam gaib, ora ketok-ketok. Jadi ora diterima karo Gusti Allah. Sampai sewengi wiritan sampai elek ya ora diterima mbek Gusti Allah. Tapi saya bersyukur untungnya tidak dilihatkan. Lek ngalamun duwe kemampuan semacam itu urip normal gini ya repot to, Pak. Kate mangan ketok, kate turu ketok, manten anyar kate gawe anak ketok. Lah malah bingung malian ngono itu. Lah itu clear karomah sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karomah itu ada. Nanti ada istilah irhas. Apa irhas? Jenengan lihat yang namanya Ibrahim alaihissalam. Kan itu kalau ada bayi laki-laki lahir kan mesti dipateni loh. Lah yang namanya Ibrahim alaihissalam itu ditaruh di gua. Ditaruh di gua. Ya ditinggal karo bapak ambe ibuke. Lah kok dilalah namanya Ibrahim itu kan mengenyut jempol. Dari jempol itu keluar madu. Loh, itu masih bayi beliau. Ini namanya irhas. Irhas, sesuatu kelebihan khariqul ada yang diberikan kepada calon nabi. Kalau khariqul ada yang diberikan kepada kekasihnya Allah, yang punya ketakwaan, yang punya keimanan yang begitu luar biasa, namanya karomah. Oleh ono wong bisa melakukan khariqul ada tapi tidak pernah sholat,
tidak pernah dekat sama Allah itu bukan karomah, tapi itu biasanya ada khodam. Khodamnya adalah jin. Aku biyen yo dibacok yo ora apa-apa. Ya, dulu belajar seperti itu, tapi saya kemudian berpikir, iki tenanan karomah apa memang ini adalah khodam dari jin sehingga saya dibacok, ada orang mukul, saya tahan nafas, tak entakno dia terlentar kemana-mana itu. Nah itu, jadi hati-hati. Lah, yang kita bahas di riwayat Al-Bukhari ini adalah karomah. Orangnya ini kan amanah toh. Orang ini tawakalnya kuat, iman takwanya kepada Allah. Makanya rukun daripada kewalian itu cuma dua. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun walladzina amanu wahum yattaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak punya kesedihan, mereka tidak punya rasa takut, dan mereka itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokane di mana Pak? Perilaku. Iman, takwa atau enggak. Kalau orang itu betul-betul, tapi sekarang begini, saya dapat cerita langsung dari orang yang mendengar dan mengurusi kejadian ini. Ada seorang kiai di wilayah A, tidak saya sebutkan namanya. Itu jamaah wakeh, pol wis wakeh, full banyak, dan dia bisa ngini. Dan kemudian dia itu punya suatu kamar pribadi, termasuk anak-anaknya itu juga tidak boleh masuk ke situ. Anak-anaknya itu tidak boleh masuk. Benar, jenengan pernah dengar cerita ini kan? Anak-anaknya pun tidak boleh masuk ke situ. Kemudian setelah dia meninggal penasaran, dibongkar. Ternyata pijakan untuk BAB-nya adalah Al-Quran. Loh itu. Jadi cuman kamuflase. Ini wali setan, dia sekti, tapi ternyata dia seperti itu. Kalau jenengan pengen sekti, ya ngono kuwi. Semakin jenengan melecehkan agama, kesaktian itu akan didatangkan oleh Allah didatangkan oleh setan laknatullah alaih. Itu. Dan itu beliau cerita dan dia mendengar langsung dari ustadz yang menangani itu. Dan yang ikut membongkar kamar mandi itu, ternyata pijakan gawe ngising itu adalah sektinya. Berarti dari mana? Ya dari pelecehan terhadap Al-Quran itu tadi. Gitu loh. Kalau dulu kalau pas ada ujian, lek kepingin sing nunggu ujian iso keturun. Nah, jenengan sing tau ngalami ta? Ditulis di kertas, ditagen ini so diidei. Tulisan apa iku sing diidei? Tidurnya dia penunggu ujian itu bisa tertidur karena pelecehan ayat yang jenengan injak di kaki itu. Jenengan lek nyantet dengan Al-Quran yang jenengan lecehkan cepet Pak. Itulah setan laknatullah alaih. Jadi jangan heran kalau ada orang itu punya kelebihan. Bisa jadi dia kerjasama dengan setan. Dan sholatnya itu sebagai kamuflase, casing, ketoi yo. Makanya sekarang itu memang susah. Makanya di antara ciri-ciri zaman itu zaman yang penuh dengan fitnah, kita akan semakin sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya di antaranya kita akan semakin sulit membedakan di kiai di dukun nih. Jadi kan bisa membedakan antara kiai sama dukun sekarang? Wangel, ya itulah zaman fitnah itu begitu. Hati-hati. Maka patokan di tauhid ini kita bilang orang yang punya karomah itu tidak sembarangan. Namanya karomah itu hubungannya dengan keimanan dan ketakwaan. Karomah itu tidak bisa diwariskan. Karomah itu juga tidak bisa dipelajari. Tapi karomah itu langsung datang dari efek orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin itu kan ada seorang nabi, bukan rasul, nabi biasa dari Bani Israel, perang. Lah kok dilala dia berangkatnya itu habis asar, mau mendekati maghrib terbenam. Lah kok dilala dia itu bilang sama Allah, ya Allah, tahan matahari ini. Dia ngomong ke matahari, ya syamsu, anti makmuratun wa ana makmurun. Matahari, kamu itu diperintah oleh Allah, saya juga diperintah oleh Allah. Wis awakmu meneng.
Di Masjid Al-Hikmah kemarin saya kaji itu ya Pak ya. Di Masjid Al-Hikmah saya sampaikan hadis ini. Akhirnya jenengi matahari ki meneng Pak. Perang sedemikian rupa, sedemikian lama itu mataharinya nggak terbenam loh itu loh Pak. Ini khariqul ada. Jenengan pingin ngono ta? Ojo lah, gak usah sing aneh-aneh. Ojo sing aneh-aneh. Engko dog-dog iku sing teko setan. Lho aku biyen wiritane ya aneh-aneh. Poso ya aneh-aneh. Mangan ketan mentah ya sering. Dicampur minyak misik jakfaron tak untal mentah-mentah ya pernah. Geger iki ditulisi minyak misik jakfaron diraja sampai elek ya pernah sedina sewengi gak oleh adus. Itu pernah, tapi akhirnya ngono toh ceritane. Ya, jadi karomah itu ada. Lah, kalau andai kata umpama jikalau misalnya jenengan itu oleh Allah diberikan karomah, etikanya ojo dicerita-cerita. No. Adamu tahaddusi bil karomati idza waqa'at. Tidak boleh menceritakan karomah ketika karomah itu terjadi. Jenengan dilala oleh Allah tiba-tiba diberikan sesuatu kelebihan, kemuliaan khariqul ada. Wah, jenengan itu ojo dicipta-cipta nang wong. Mereka zaman sekarang malah ditututono di video disebar. Jangan. Ojo. Itu enggak boleh. Justru para wali yang betul dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafas yang baca, para wali yang benar itu andai kata karomahnya itu ketahuan, dia itu malah kepingin karomahnya itu bisa dihilangkan. Itu. Jadi itu seharusnya. Kalau orang sekarang malah kepingin ketemu, pingin mendapat karomah. Kalau sudah dapat karomah kemudian ditonjol-tonjol. No. Jangan. Karena orang waliullah kekasih Allah yang sesungguhnya tidak mau dikultus individukan. Tidak mau mereka. Mereka malah justru akan menyembunyikan itu. Jenengan pernah mengalami khariqul ada? Saya yakin di antara jenengan pernah mengalami sesuatu yang khariqul ada di luar nalar. Saya yakin pernah itu. Ya, jadi tapi itu cukup untuk diri kita. Ndak usah dicerita-cerita. No. Nanti orang yang tidak mengerti tauhid kemudian delok leon wong iki sekti ngene-ngene akhirnya jadi kultus individu. Sikile diambungi, tangane diambungi. Bahkan nuwun sewu kotorane disimpen gawe jimat. Sampai wongi mati loh sih tetap diparani ya. Akhirnya nanti akan kultus individu. Makanya mohon maaf, saya itu sebenarnya kalau untuk orang-orang awam yang datang ke makam-makam wali itu kedir-kedir saya itu. Engkau melayune jaluin yang kuburannya itu. Kultus individu dan pernah terbongkar ruami ternyata dibongkar ya kauno. Ternyata itu kuburan wali abal-abal. Ya, kayak di NTB itu kan dikultuskan kan ternyata itu kan kumpulannya teleke kiri saja. Datang gede tapi dianggap masya Allah itu. Ayo kita belajar tauhid yang benar sehingga kita paham tauhid yang benar, wali itu kayak apa, karomah itu kayak apa. Dan mohon maaf, tidak ada satupun orang yang mengerti wali itu. Kalau zaman sekarang sampai ada wali orang mengangkat wali itu kan ya repot itu. Mohon maaf, ada menganggap wali ghaus yang kemudian orang itu dilantik jadi wali itu ndak ono ceritane. Kalau wali kota, wali desa, wali murid, ini mohon maaf wali kutub. Wali kutub itu dalam bahasa Tazkiyatun Nafas, wali kutub itu sudah tinggi. Saya termasuk yang tidak sepakat kalau ada orang yang merasa mampu untuk melantik orang jadi wali. Itu kalau di dalam ilmu tasawuf yang betul, Allah tidak akan memberikan tanda-tanda kewalian itu. Tidak memberikan tanda. Belum tentu orang yang gila itu wali. Belum tentu orang gila itu wali. Sehingga kalau jenengan delok wong gendeng, ojo langsung mindset wali. Wis. Clear ya? Wis biasa-biasa saja tentang masalah wali. Tapi tetap wali itu ada, karomah itu ada. Itu aja. Ada yang perlu didiskusikan, monggo. Bahasannya rada menarik titik. Monggo, ada yang perlu ditambahkan, monggo. Nggih. Apa?
memang ada orang yang menyebut ada syariat, ada marifat, ada hakikat, ada thariqah, ada akidah yang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat gitu ya. Kalau untuk rata-rata fatwa daripada Lajnah Ad-Daimah Buhuth Al-Arabiyah di Arab Saudi itu memang menyebut ada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat yang membagi tauhid menjadi 3. Dan itu oleh saudara-saudara kita ormas sebelah menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Itu. Dan sementara yang pihak sini yang mengakui ada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu juga menganggap yang ini sesat karena menganggap ada 20 sifat Asy'ariyah itu yang dianggap Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Podo-podo saling menyesatkan. Sama-sama saling menyesatkan. Sebenarnya kalau kita amati di kitab-kitab tauhidnya orang-orang Muhammadiyah, kayak itu ada tafsir At-Tanwir. Saya punya tafsir akidah itu dan juga dia himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Itu juga Muhammadiyah menyebut rububiyah, juga menyebut uluhiyah, juga menyebut asma wa sifat. Tapi maksudnya Muhammadiyah itu bukan untuk membagi sampai seperti dianggap trinitas seperti ormas sebelah. Itu adalah sebuah penyebutan untuk memudahkan pemahaman yang saya pahami sampai hari ini. Rububiyah itu kan keyakinan seseorang bahwa Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang merajai, yang memiliki, dan satu-satunya zat yang mengatur. Itu namanya, untuk gampangkan namanya rububiyah. Sementara uluhiyah itu adalah keyakinan seseorang bahwa satu-satunya zat tempat untuk beribadah, tempat untuk meminta, untuk tempat minta pertolongan, untuk meminta rezeki itu kepada Allah. Ini memudahkan, namanya disebut uluhiyah. Sementara yang namanya asma wa sifat, karena memang Muhammadiyah meyakini bahwa Allah punya nama yang ada di dalam riwayat yang sahih, ada namanya Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya Allah pun juga disebut di dalam Al-Quran. Itu hanya untuk memudahkan saja. Saya sampai hari ini tetap menganggap rububiyah, menganggap uluhiyah, asma wa sifat, tapi tidak konteks pada konteks yang dipahami oleh orang-orang saudara kita di sebelah itu sebagai trinitas, seolah-olah membagi Allah jadi 3. Bukan itu maksudnya. Nah itu, jadi hanya sekedar untuk memahamkan itu kepada orang. Sehingga kalau saya mengatakan ayo kita berrububiyah kepada Allah, berarti yang saya maksud adalah yakinono Gusti Allah iku situk-situk zat yang menciptakan, sing ngatur, sing ngekei rezeki, iku ya mung Gusti Allah tok. Lah maru ibadahe ayo uluhiyah. Ya ojo jolok nang liyane, ya iya kana butuh, wa iya kana stain. Cuman itu saja yang kita pahamkan. Karena memang akidahnya Muhammadiyah itu adalah akidah Al-Quran dan Sunnah. Saya sempat ditanya, akidahnya Muhammadiyah itu Asy'ari atau Maturidi? Ya, akidahnya Muhammadiyah itu Al-Quran dan Sunnah. Lu kadangkala kok ada yang dicatut, ada yang sama dengan pendapatnya Asy'ari. Yang pendapatnya sama dengan Asy'ari belum tentu dia Asy'ariyah, itu saja loh. Gitu. Jadi apakah Muhammadiyah juga meyakini kalau Allah punya sifat? Iya, Allah punya sifat yang seringkali digampangkan di Aqidatul Awam. Di Aqidatul Awam itu yang insya Allah nanti kalau Senin itu kan tak rekom di Masjid Al-Hikmah untuk ngaji Aqidatul Awam sama Ustadz Abdul Wahid itu ya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam dan seterusnya itu sifat. Kalau namanya asma ya buka itu 99 nama Allah. Saya punya 2 kitab sarahnya Asmaul Husna yang saya kaji tadi pagi di Saujajar, khusus ngaji tentang masalah Asmaul Husna yang 99 mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur itu Muhammadiyah seperti itu Pak, Muhammadiyah. Tapi memang di Muhammadiyah itu jarang ya menukik ngaji akidah sampai detail, itu di Muhammadiyah memang jarang. Yang seringkali membahas akidah secara detail itu di teman-teman Salafi itu. Salafi. Maka saya berupaya semaksimal mungkin, ayolah di masjid-masjid itu kita hidupkan kajian tauhid, kajian akhlak,
dan kajian fikih ibadah. Ya 3 itu yang harus kita pahamkan. Cukup ya, Masya Allah sudah 7:30 lebih. Memang ngecepret itu enak memang. Ngecepret itu enak, yang mendengarkan ya bawa alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti minggu depan, bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Insya Allah kita akan pada kisah yang berikutnya yang berasal dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.